gue sama si Lina, gue ngeliat di ayunan yang dekat kolam renang itu goyang-goyang kata dia. Jadi di kolam renang itu ada ayunannya dua. Gue kira angin kan, cuman logikanya kalau misalnya memang angin harusnya dua-duanya gerak. Tapi ini cuma satu doang, kayak ada yang naikin kata dia gitu. Kata gue ini kenapa ya? Nah, gue pulang-pulang dari villa, ini gue sakit banget. Punggung gue. Gue udah sakit banget, udah kayak salah bantal. Cuman gue nggak tahu itu kenapa ya kan? Karena gue besoknya itu harus balik kerja, jadi gue nggak terlalu pikirin sampai yang macam-macam gitu bang. Pas gue turun ke lift, barengan sama si bapak-bapak itu, si bapaknya bilang gini, "Mas betah banget mas, gendong nenek-nenek." Tapi gitu bang. Ya bang di mana? Itu kakinya di leher mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, malam ini gue udah kedatangan lagi seorang narasumber nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia liburan di suatu villa di Puncak. Jadi narasumber gue kali ini bakal nyeritain pengalaman horornya yang ada di Puncak bersama temen-temennya ya. Dan imbasnya itu ngikut sampai dia di kantor meneror temannya dan dia juga nih. Jadi langsung aja dah, nggak usah lama-lama lagi, kenalan sama narasumbernya. Udah ada narasumber di sebelah gua, Bang Niki. Halo bang. Oh bang, ini lu cerita lagi nih di channel gua. Udah kedua kalinya. Lu kemarin pertama tuh cerita yang kontrakan. Kontrakan di Tangerang yang ada anak kecil tumbal ya. Tumbal. Itu serem sih ceritanya, gila. Dan kali ini lu mau nyeritain yang villa ini. Villa. Oke, ini kejadiannya tahun 16. 2016. Oke. Dan waktu itu yang ngalamin ini semuanya? Bener? Hampir semuanya kena teror bang, dan itu terornya menurut gua kagak masuk akal tapi kejadian. Itu loh. Dan ini kejadiannya juga ada sebab akibatnya bang ya? Ada sebab akibatnya. Ada sebab akibatnya yang menyebabkan lu kejadian ini nih. Lu mengalami pengalaman-pengalaman horor di villa tersebut. Villanya di mana sih maksudnya? Villanya itu di tepatnya di puncaknya itu di mana? Di Bogor bang. Enggak, di sebelum puncak apa sesudah? Sesudah puncak, pokoknya naik-naik itu gue kagak tau jalan. Intinya itu deket daerah masjid situ lah. Oh, pokoknya abis dari masjid itu masih turun lagi dikit, deket-deket situ? Iya. Oke, itu tadi sedikit bincang-bincang gue sama Niki nih ya. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena video ini kali ini pasti ya menarik banget nih buat ditonton. Yang pastinya karena kita orang nih sering kan ya kayak liburan-liburan ke villa gitu. Pokoknya sahabat lonceng jangan sampai kelewatan video kali ini ya. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, terutama yang di daerah Jabodetabek ya. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ, mau cerita nanti ada yang balas. Oke, yaudah bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita gas nih ya. Oke bang Niki, itu gimana bang kejadiannya bang? Jadi gue waktu tahun 2016 akhir itu gue join di salah satu perusahaan bank yang ada di Jakarta bang. Tapi gue itu ditaruh di cabangnya nih. Kantor itu ada yang bagiannya teller, terus bagian admin. Nah gue nih bagian marketingnya nih bang. Jadi setiap kita anak-anak marketing itu kalau misalnya achievement, kita pasti selalu dapat apresiasi dari atasan kita nih. Dan kebetulan tahun ini kita dapat apresiasinya itu cuti nih. Terus dapat duit 3 juta. Nah kita berembuk lah nih, gue sama teman-teman gue, kita mau pakai apa nih duit? Dan kebetulan supervisor gue nih bilang, udah kita pakai buat liburan aja ke villa, kata dia gitu kan. Ya udah villa nih gini kata dia. Oke, singkat ceritanya kita prepare nih ke villa nih. Itu gue berangkat itu dari hari Rabu, pulangnya itu hari Jumat, jadi 3 hari 2 malam. Setelah kita prepare bareng-bareng, ini singkat ceritanya ya, dari kita orang udah rencana buat ke villa, beberapa hari kemudian kita prepare. Terus kita langsung jalan OTW ke villanya nih. Jadi gue itu ada 6 orang sono. Kita tim marketing itu ada 6 orang.
Nah sesampainya gue di sono itu, temen gue nyelutuk begini bang, ini villanya nggak salah apa nih bos, begini amat bentuknya, karena bangunannya itu bener-bener bangunan tua. Terus bos gue bilang yang dapatnya yang murah cuma ini, kata dia gitu kan. Oh, jadi sebelumnya nyewa villa itu tuh bos lu nggak berembuk dulu gitu? Kagak. Kita nyewa villa mana? Ini mau nggak? Ini mau nggak? Enggak ya, langsung Enggak. pesen ya? Iya, yang bos gue bilang itu udah ntar gue yang ini terima beres aja, kata dia gitu kan. Ya udah tuh. Nah gue itu di tim marketing ini gue anak baru, dan gue itu memang anak yang paling nurut di situ bang. Jadi disuruh apa aja gue manut aja bang di situ. Nah kita kan pas masuk ke villanya itu kan, jadi villa itu kayak bentuknya kayak di gerbang gede, terus di dalam gerbang itu banyak villa-villa gitu bang. Oke. Tapi bukan di Green Apple ya, gue nggak tahu itu di mana. Pokoknya bentuknya kayak gitu. Terus kita nyampe nih di depan villanya. Terus ada garasi mobil kan, kita masuk nih, parkir mobilnya nih. Karena gue posisi mobilnya itu di sebelah kanan, gue duduk di seat kedua. Gue sebelah kanan dan sebelah gue nih si Lina. Terus di belakang gue ini ada yang namanya si Tio sama si Ayu. Nah bos gue depan namanya si Andi sama si Andre. Nah mereka udah pas parkir pada turun duluan tuh, pada beberes-beres kan. Nah si bos gue bilang, Ki lu belakangan aja Ki, bantuin itu apa, beres-beresin sampah anak-anak tuh yang pada berantakan. Akhirnya gue beres-beres nih ya kan, gue beres-beres. Gue dari yang sebelah kanan gue pindah ke kiri nih. Nah udah gitu gue ngeliat di samping kiri gue ini, gue ngeliat si Lina berdiri di balik mobil gitu bang, di samping gue. Gue ngajak ngobrol dong, Lin udah lu duluan aja, ntar gue bisa kok nih, gue ngomong gitu kan. Tapi dia diem aja di situ. Terus gue sambil beres-beres ya kan, kata gue nih orang sengah banget, gue ajak ngomong didemin ya kan. Terus akhirnya gue bentak dong, Lin udah sono aja. Lah kok hilang, kata gue gitu. Si Linanya itu nggak ada. Tapi gue yakin banget itu si Lina karena dia pakai baju putih, si Lina itu kan. Ya udah gue buru-buru beres-beres, gue langsung lari ke dalam villanya ya kan. Gue bilang gini sama si Lina, Lin lu bercanda lu nggak lucu, gue gituin kan. Gue marah-marah kan. Nah si Lina bilang, lu kenapa sih, orang gue dari tadi sama anak-anak, canda apaan, kata dia gitu. Terus gue gini, lu kan tadi yang berdiri di itu nakut-nakutin gue gituin kan. Enggak, orang gue masuk tanya aja si Ayu kalau nggak percaya. Nah si Ayu belain si Lina. Iya lu kenapa sih orang si Lina bareng gue, katanya gitu kan. Oh ya udah, gue skip tuh di situ tuh, karena gue mikirnya udah mungkin gue salah lihat. Nah kita itu nyampe sekitaran jam 4:30 tuh bang, kita beres-beres segala macam. Jadi bentuk villanya itu, di dalam itu ruang tamunya itu di tengah-tengah. Jadi dia tuh ada kolam renangnya. Kita tuh biasa kalau makan itu di teras belakang yang ada kolam renangnya itu. Jadi kalau misalnya mau ke kolam renang, kita masih turun tangga. Nah di teras itu kan kita pada makan tuh setelah yang beres-beres itu abis maghrib tuh. Gue makan sama anak-anak. Nah pas malamnya kan mereka pada masing-masing tuh ya. Gue di situ sama si Tio sama si Lina. Si Lina sama si Tio ini lagi main gitar nih. Gua di teras yang kita pada makan prasmanan itu sambil cerita-cerita lah pengalaman kita waktu kerja di tempat-tempat dulu gitu kan. Nah tiba-tiba gua kebelet boker nih ceritanya. Gue bilang dulu sama si Tio, Cok, gue masuk dulu deh, gue sakit perut nih, gue bilang gitu kan. Lu lanjut dulu ya, ntar gue kesini lagi. Nah si Tio bilang, ya udah ntar sekalian ambilin rokok gue di meja ya, kata dia gitu. Oh ya udah, gue boker dulu bentar. Gue masuk nih bang ke dalam. Nah pas di dalam villa itu kan toiletnya ada 2. Yang satu tuh di samping depan. Nah, gue masuk ke toilet yang ada bathtubnya tuh. Ya kan. Gue baru mau masuk, tapi pintunya kekunci. Dan gue ketok-ketok kan. Di situ showernya nyala. Berarti gue mikir ada yang mandi dong, ya kan. Akhirnya gue ke toilet yang deket depan kamar gue nih. Itu deket sebelah gudang tuh toiletnya. Gue pas masuk, anjir nih lampunya mati gitu. Tapi karena gue udah kebelet boker, ya udah bodo amat, gue pakai handphone nih. Gue nongkrong ya kan. Pas itu nggak lama kemudian gue denger ada suara ketokan. Tapi kalau orang normal kan ngetoknya pakai ini ya, kayak gini nih. Tapi kalau yang gue denger itu suara ketokan itu pakai kuku. Oh, tak tak tak. Iya kayak gitu. Nah karena kan tim-tim gue ini kan orangnya pada koplak ya, suka bercanda dan orangnya tuh konyol banget lah. Akhirnya gue teriak, woi berisik, gue bilang gitu. Ntar lu gue lagi boker, lu ngapain sih? Dan kebetulan tuh orang yang sering ngisengin gue tuh si Tio. Jadi gue kira tuh dia ya kan. Udah gitu makin lama ketokan makin kenceng bang. Yang tadi cuman tek 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 tek, lama-lama tek 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 gitu. Gue teriak dong, woi tahan dulu, gue bilang gitu kan, berisik banget sih. Udah tuh buru-buru gue siram ya kan. Gue kelar boker pasti ketok-ketok langsung gue gubrakin begitu. Tapi nggak ada siapa-siapa bang di depan situ. Kosong. Iya. Wah gue langsung panas dingin kan, anjing kata gue nih konyol banget nih. Tapi gue masih positive thinking tuh, gue masih mikiran nih si Tio nih pasti nih. Terus gue keluar, gue bawain rokok, gue lempar rokoknya tuh. Lu bercanda mulu lu Tio, gue gituin kan. Terus si Tio bilang gini,
lu apaan sih, bercanda apaan sih, kata dia gitu. Tapi mukanya itu kayak orang ketakutan si Tio, ya kan. Terus si Tio bilang gini, udah pindah ke depan aja gabung sama anak-anak, kata dia gitu. Lah ngapa sini aja, gue malas begitu, depan itu pada berisik. Gue bilang pada main game kan, terus bacotnya pada nggak ini kan. Udah deh, ntar gue ceritain, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya gue ke teras yang satu lagi nih deket garasi nih, yang tadi ada si Ayu, si Andre sama si Andi, ya kan. Nah gue di situ tuh gabung sama dia orang. Nah terus si bos ini kan lihat muka gue kayak nggak enak banget kan, terus si bos ini nanyain, bos gue kan namanya si Andi, lu apa lu? Enggak, itu si Tio bercanda mulu. Nah terus si Tio bilang gini, nggak ada yang bercanda bego, lu apaan sih, kata dia. Nah terus si Tio cerita, lu tahu gak sih tadi pas gue lagi nungguin lu boker ya kan, gue sama si Lina, gue ngeliat di ayunan yang dekat kolam renang itu goyang-goyang, kata dia. Ayunannya? Iya, jadi kolam renang itu ada ayunannya 2, jadi yang goyang itu sebelah kanan. Gue kira angin kan, cuman logikanya kalau misalnya memang angin harusnya dua-duanya gerak, Ya, kata dia gitu. Tapi ini cuma satu doang, kayak ada yang naikin, kata dia gitu. Makanya gue langsung diem, langsung buru-buru ajak lo kesini, kata dia. Seriusan lo, gue bilang itu. Kita cerita-cerita begitu karena bos gue kan orangnya memang nggak percaya sama hal-hal kayak gituan kan. Akhirnya bos gue bilang, udah orang nggak ada setan, apaan sih lu, udah tidur, kata dia gitu. Udah besok kita kan jam 6 mau olahraga, kata dia. Kita di sini tuh mau happy ya, bukannya kita mau pemburu setan, kata dia begitu kan. Nggak ada setan di sini, kata bos gue. Ya udah akhirnya udah bubar. Kita tidur nih ya, masing-masing pada ke kamar masing-masing kan. Terus tapi pas gue masuk ke kamar itu gue kayak gak nyenyak gitu bang, jadi kayak perasaan gue tuh kayak gelisah, gue gak tahu kenapa. Gue tidur sama si Tio nih, dan si Tio ini sebelum tidur memang suka isengin gue. Dia bilang, ih ada setan kayak gitu, memang mulutnya emang kayak gitu kan. Terus ada tuh, kita tidur, nah jam 2:30 gue kebangun, karena gue ngeliat handphone kan pas kebangun. Karena gue ngedenger suara tok ketokan pintu lagi, cuman jauh denger itu, kayak dari ruang sono gitu loh. Terus lama-lama kayak pelan-pelan tiba-tiba ketokannya tuh di depan pintu kamar gua. Dari jauh tiba-tiba di depan pintu kamar gua kan selimutan nih. Jadi gua tidurnya itu kaki ada pintu. Nah di sebelah pintu itu ada kaca gede banget. Kaca kayak meja zaman dulu gitu lah. Yang kacanya bulat tuh gede banget kan. Dia ngetok-ngetok. Tapi harusnya kalau misalnya ada orang kan di bawahnya ada kaki dong. Ya kan? Iya. Cuman tuh gak ada siapa-siapa tuh. Ketok. Nah gua kan bangunnya si Tio kan, gua sikut-sikut nih. Ya bangun yuk kata gua. Bangun yuk. Dia gak bangun-bangun tuh. Pas gue nengok, ini anak tidur. Terus pas gue mau nengok ke arah pintu lagi, gue ngeliat si Tio berdiri deket depan kaca itu, anjir. Iya. Terus gue bingung, kok bisa berdiri? Tapi kan gue tidurnya kan punggung-punggungan sama dia kan. Jadi kan gue nempel dong. Ini si Tio di belakang gue, nah ini siapa nih di depan gue? Gue bilang begitu, aduh anjir. Gue langsung tutup begini kan. Tapi yang gue lihat itu si Tio itu berdiri di depan kaca, diem aja gitu. Tapi giginya kretek gitu. Kretek gimana? Kayak yang ngadu-ngadu gigi tuh. Kretek. Gitu iya ya? Kayak gitu. Wah, gue langsung tutup selimut, gue bodo amat. Gue panggil, yuk, gue sikut-sikut. Dia kagak bangun-bangun bang. Udah akhirnya gue ketakutan, gue tidur aja bodo amat. Nah, karena gue ketakutan, gue kesiangan akhirnya tuh bang. Gue bodo amat tuh pas gue ngeliat begitu, gue langsung tidur, gue kesiangan tuh. Gue bangun-bangun itu sekitar jam 12-an tuh. Gua kira gua doang kesiangan, ternyata anak-anak yang lain juga kesiangan. Oke. Iya. Kompak tuh. Nah akhirnya kita kan ngumpul lagi nih di teras belakang nih yang ada kolam renang. Kita cerita. Nah ternyata bukan gua doang yang ngalamin bang. Ternyata anak-anak yang lain juga ngedenger suara ketokan pintu. Yang gua denger itu. Nah mereka tuh saling nuduh satu sama lain. Lu kan katanya gitu kan. Gue bilang kagak, sumpah demi Tuhan bukan gue yang ngetok. Gue bilang, nah gue ceritain dong. Nih gue semalam juga ngeliat si Tio begini. Gue bilang. Nah dia orang tadinya nggak percaya sama omongan gue tuh, cuman pas gue ceritain begitu, ada yang masuk akal juga yang sampai mereka tuh percaya sama omongan gue gitu kan. Terus udah singkat ceritanya nih, pas udah sorenya ini kan kita makan di teras itu, terus bos gue inisiatif nih, ya kan. Tapi pas kita ngobrol gitu bos gue kagak ada ya. Bos gue bilang inisiatif nih, kita bikin games aja yuk, kita kayaknya begini doang gak seru amat, kata bos gue gitu kan. Nah ini kan ada kolam renang nih. Gue pengen kasih kalian duit nih, kata dia. Siapa yang bisa ngumpulin duit paling banyak, koin yang gue lempar ini, kalian gue kasih duit 500.000. Katanya gitu. Gue seneng dong gitu kan. Oh iya bos, gue mau dong. Yaudah. Nah kan bos gue nyemburin koin tuh yang gope-gopean kan di dalam
kolam renang itu memang airnya rada butek bang, rada butek ya. cuman kelihatan bawahnya itu. Nah ya udah nih, gue kasih waktu 5 menit, kalian kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Ya udah gue nyebur nih ya kan, kita berlima nyebur nih semua, airnya segini nih ya kan, sedada gue kita nyebur. Nah baru gue nyelam, kayaknya gue baru ngumpulin berapa inian, tiba-tiba gue ditepok sama teman gue. Gue langsung kaget dong, kenapa itu Silina tenggelam katanya begitu. Iya kata tenggelam. Nah terus langsung kita orang pada panik tuh, kita angkat nih Silina nih, kita bawa. Nah sama si Ayu itu, Silina itu digantiin lah bajunya segala macem nih ya kan. Terus gue tanya kok bisa tenggelam sih, kan Silina bisa berenang, gue bilang gitu. Kagak tahu, dia tiba-tiba tenggelam katanya, kayak orang tenggelam gimana sih, kayak kaget gitu. Terus kita orang masih positif kan, mungkin si Lina ini kakinya kram kali, karena kan di puncak gunung dingin gitu kan. Tapi si Lina ini tinggi badannya. Segua, airnya kan segini. Kalau misal kita bilang tenggelam, si Lina bisa berenang orangnya. Harusnya kalau berdiri pun nggak tenggelam kan? Iya, jadi dia tuh nyelam ke dasar air gitu, ngambilin koin bang. Jadi katanya sih tenggelam, dia bilang begitu. Oke, nggak bisa balik lagi ke atas ya? Nah terus udah tuh, singkat ceritanya tuh jam 4 sore lah, jam 4:30-5 lah. Udah tuh si Lina udah sadar kan, tapi pas sadar itu pelangap-pelongo, kayak diem. Gue tanya, lu kenapa Lin? Diem aja kan. Ya udah, terus kata si bos, udah pada makan dulu dah. Pada makan kan malam ini kan kita terakhir nih, besok kita mau pulang katanya. Kita barbekyuan dulu nih. Nah jadi abis kita makan, gue sama Lina itu di ruang belakang, di ruang tamu nih. Dia orang pada di barbekyuan di depan, pada beres-beres. Gue disuruh bos ini nemenin si Lina. Terus gue ajak ngomong, lu kenapa Lin? Jangan diem aja, gue bilang. Pas gue pegang tuh badannya emang panas banget bang, panas. Terus ya udah deh Lin, bentar nih gue mau bikinin lu teh manis deh, lu sini aja, jangan kemana-mana ya kata gue. Terus gue baru jalan nih ke dapur. Jadi ini kan ruang tamu, dapurnya di sini nih, cuman jalan nyebrang doang. Pas gue nengok, ini anak kemana nih? Anjir kata gue, cepet amat bilangnya. Terus gue ngakal kan, lah dia ke kolam renang bang, mau nyebur lagi. Lah iya. Terus gue langsung teriak dong, weh Lina. Nah untung dia nunjuk-nunjuk, pertamanya dia nunjuk-nunjuk ke kolam renang, terus dia mau nyebur kan. Weh jangan, gue bilang begitu. Weh tolongin si Lina, gue bilang gitu kan. Langsung kita orang pada pegangin dia tuh, berontak tadinya tuh bang, bener-bener berontak mau lompat ke kolam renang. Terus sama si Ayu digaplok, si Lina sadar goblok katanya begitu. Lu kayak orang bego lu kata dia gitu. Udah gotong, berontak, bener-bener berontak gimana sih. Udah tuh kita gotong, kita bawa lagi ke dalam ini nih yang ruang tamu itu kan. Kita dudukin di situ. Udah lu apaan sih? Terus dia kayak orang baru sadar gitu. Pas udah digoyang-goyangin gitu dia kayak orang sadar kan. Loh kok gue di sini katanya gitu. Lu kenapa katanya. Nah, udah tuh abis itu dicerita bang, katanya yang kenapa dia bisa jalan ke arah kolam renang itu, jadi dia kayak ngelihat suasana siang waktu dia mau ngambil koin. Oh, kayak muter lagi waktunya. Iya, kayak flashback lagi kata dia. Padahal itu malam, udah mau jam 11:30 gitu kan. Jadi yang dia lihat itu katanya dia ngeliat kita orang pada berenang katanya begitu kan. Dia mau ngambil koin lagi. Terus kata dia, untung aja kita orang pada nyadarin lu. Kalau enggak lu nyemplung lu. Gue bilang begitu, lu ngapain sih sampai kayak begitu. Nah itu yang gue bilang, kok kayak nggak masuk akal gitu loh di pikiran gue. Tapi memang kejadian gitu kan. Nah udah singkat ceritanya udah tenang nih ya kan si Lina. Udah gue kasih air, apa sih namanya, teh hangat gitu lah, air minum segala macam. Nah dia orang tuh lagi pada barbekyuan nih. Pada beres-beres barang-barang gitu kan, pada bakar-bakar. Terus si bos gue bilang, yaudah ntar kalau udah pada tenang pada ke depan aja, jangan pada di situ gitu kan. Pintu tutup aja tuh. Gue ngobrol-ngobrol sama si Lina bilang kayaknya nih tempat nggak beres dah, kata dia gitu. Iya emang gue bilang dari awal juga kagak beres. Lagian ngapa sih mau dipilah ini, gue bilang gitu. Ada aja si bos. Nah pas gue ngomong begitu, gak lama kemudian si Ayu teriak dari depan. Jadi di teras kan lagi pada barbekyuan tuh, teriak dia tiba-tiba, jangan ganggu tempat kami, dia bilang begitu. Tiba-tiba teriak si Ayu, kayak berontak-berontak gitu ya. Gue langsung panik dong sama si Dina, langsung kita ke depan, ya kan. Dia berontak-berontak mau keluar dari villa, tadinya tuh mau lari tuh, cuman udah keburu ditarik begini kan. Aduh ini kata gue. Nah si Ayu itu ternyata lagi mabok sama si teman-teman gue yang lain. Terus kan gue tanya, kok itu dia bisa teriak-teriak? Nah teman-teman gue tuh bilang mungkin si Ayu lagi mabok kali katanya gitu kan. Jadi dikira bercanda ya kan. Cuman udah nih kayak udah nggak beres sih, bawa ke dalam gitu kan. Bawa ke dalam, dia kayak berontak, diacak-acak tuh barang-barang kita tuh di dalam ruangan. Terus si bos gue bilang, udah nih panggil aja tuh si apa sih namanya, penjaga kosan, dia bilang gitu. Penjaga
villa ini katanya, ini udah nggak beres nih katanya. Ya udah akhirnya gue sama si Tio gue keluar. Tadinya gue mau pakai mobil, cuman karena kan di depan itu udah ditaro barang-barang buat barbekyuan tuh, jadi kan berantakan kan. Ya udah akhirnya udah jalan kaki aja deh yuk, gue bilang gitu. Udah kita ke sono aja nih, nggak jauh kok dari sini, gue bilang. Ya udah akhirnya gue sama Tio lari-larian. Gue ketemu sama bapak-bapak ada di situ tuh, deket kayak perkampungan warga gitu. Gue bilang, "Pak, minta tolong dong Pak, itu teman saya ada yang kesurupan," gue bilang itu kan. Nah bapak-bapak itu ternyata ngebawa gue kayak ke orang yang bukan dibilang bukan ustadz sih, cuman katanya dia orang bisa. Oke. Iya kayak gondrong gitu orangnya, bawa villa juga. Terus akhirnya bapak-bapak itu ikut kita nih, lari-lari kan. Nah si Ayu ini bilang begini sama si bos gua, "Kamu yang nantang saya ya? Ini saya udah sini sekarang nih. Kamu mau apa?" katanya gitu. Si bos gua langsung diem tuh, di situ nggak bisa ngomong lagi dia. Akhirnya dia percaya tuh di situ tuh, karena si Ayu ini ngasih tahu semua yang orang lain tuh nggak tahu, cuma bos gua tahu gitu loh. Jadi kayak dibaca tuh sama si setan itu tuh, sama dia. Apanya nih? Kayak dia tuh dulunya gimana gitu. Jadi si bos gue percaya akhirnya. Nah terus nggak lama kan gue dateng nih, dia udah dipegangin nih, udah bener dipegangin sama anak-anak yang lain kan. Udah gitu si bapaknya ini minta air dikepretin tuh si Ayu, teriak dia, dikepretin terus akhirnya udah tuh bus kayak tiba-tiba lemes dia lemes. Akhirnya kita tidurin di ruang tamu. Terus si bapak yang bisa ini ngomong, "Ini kalian habis ngapain emangnya? Kok bisa sampai begini?" "Ya Pak, saya nggak tahu Pak. Dari kemarin kita udah ngalamin kejadian-kejadian yang nggak beres nih," gue bilang gitu. "Oh ya udah nih, teman kalian udah tenang lah, intinya udah beres teman kalian udah aman-aman aja," katanya. "Udah jangan aneh-aneh," katanya kan. Ya udah nih. Terus gak lama kita nganterin si bapak-bapak ini buat balik lagi. Balik ke yang ke kampungan itu tuh. Di perjalanan itu gue ngobrol sama si bapak-bapaknya, "Pak, saya kemarin ngalamin kayak begini nih." Nah terus si bapaknya bilang gini, "Itu mah udah biasa villa itu mah," katanya begitu bang. Oh iya? Iya udah biasa villa itu mah, makanya jangan aneh-aneh di situ. Kalau tadi saya lihat kalian ada botol-botol minuman itu harusnya jangan, katanya begitu. Oh gitu? Iya. Terus ini gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa. Terus kalian pulangnya kapan? "Besok sih Pak, rencananya hari ini sih Pak. Hari ini pagi kita mau pulang." Ya udah jangan lanjutin lagi tuh, nggak usah minum-minum kayak gitu lagi. Mungkin teman kalian ada yang aneh-aneh kali di sono katanya. Makanya pada ngamuk, dia bilang begitu kan. "Tapi Pak, teman saya nggak ngapa-ngapain," gue bilang. Iya, jangan ngapa-ngapain, cuma minum doang kan. Iya. Maksudnya kalau minum itu pun ya namanya anak muda lah yang nggak tahu Iya. lah ya. Ya saya nggak tahu, kata bapaknya. Mungkin sosok sono terganggu kali kalau karena kalian berisik, katanya gitu kan. Dia bilang gitu. "Oh ya udah Pak, makasih ya Pak, saya pulang dulu." Nah gue sama si Tio balik nih akhirnya nih. Ya kan? Tapi emang lu berisik banget waktu itu di sana? Temen gue yang berisik bang. Temen lu berisik? Iya, kalau gue tuh nggak suka keramaian, makanya gue tuh selalu bertiga mulu sama si Tio sama si Dina. Kalau temen gue yang lain nih, sisanya pada bacotnya pada begitu semua. Termasuk si Ayu ini? Iya, si Ayu mulutnya cablak orangnya. Terus udah gitu kan gue balik nih, gue liat si Ayu tergeletak begitu kan. Terus gue bilang sama bos gue, "Bos ini aman bos? Udah aman-aman, udah pada tidur aja," katanya. "Besok kita kan mau cabut." Ayo udah tuh. Nah singkat cerita, udah aman-aman aja nih bang ya kan. Terus kita balik itu jam 2 siang. Karena kan capek banget tuh kita jam 2 siang kita balik. Kita kagak jadi barbekyuan, berantakan acara. Bukannya kita mau happy malah jadi petaka di sono kan. Iya. Akhirnya kita beres-beres, kita pulang. Nyampe lah di Jakarta tuh, nyampe jam 4. Nah udah singkat ceritanya, gue pulang nih ke rumah nih ya kan. Gue mandi segala macam kan. Di rumah gue ada ponakan gue tuh. Dia waktu itu masih umur setahun. Gue nyampe, gue mau gendong, kejer ngeliat gue nangis, bener-bener kayak ngeliat apa gitu di badan gue. Dia nangis kejer kan. Terus kata gue, "Nih kenapa ya?" Nah gue pulang dari villa ini gue sakit banget punggung gue. Udah sakit banget, udah kayak salah bantal. Cuman gue nggak tahu itu kenapa ya kan. Nah udah tuh, karena gue besoknya itu harus balik kerja, jadi gue nggak terlalu pikirin sampai yang macam-macam gitu bang. Nah singkat ceritanya, pagi-paginya kita udah balik ke kantor semua. Si Ayu ini diem aja. Yang biasanya dia bacot ya kan. Terus dia diem aja nih. Jadi di kantor gue tuh posisinya ini kan pintu masuk nih. Ruangannya kan kecil ya kayak gini lah. Ini pintu masuk. Ini si Ayu mejanya di sini nih. Tapi dia madepnya ke sono. Oke. Kalau gue hadap-hadapan sama si Dina. Nah, terus udah gitu kan dia orang udah pada balik duluan tuh ya. Si anaknya cowok yang lain tuh, si Tio, si Andre sama supervisor gue si Andi udah pada balik nih. Jadi sisa gue si Ayu sama si Dina, karena kita lembur ngejar target nih.
Terus gue ngeliat gelagatnya si Ayu udah beda banget, kayaknya diem aja gitu kan. Nah si Ayu tuh habis teleponan. Pas malam-malam itu jam 8:30-an. Dia teleponan kan. Tiba-tiba ketawa sendiri, kenceng banget ketawanya bang. Ketawa sendiri. Ketawa-ketawa tapi sambil kayak begini-begini palanya. Ketawa, apa bener-bener parah. Gue kaget dong sama si Lina. Nah si Lina tuh bilang, udah cepetan panggil Pak Sapam. Ya udah tuh, gue langsung panggil Pak Sapam kan di bawah kan. Gue panggil Pak Sapamnya naik ke atas tuh. Nah ternyata si Pak Sapam ini dia orang paham gitu. Di Sapam di kantor gue. Nah Pak Sapamnya dikeluarin dah tuh sosoknya tuh. Terus gue tanya kan, Pak ini si Ayu kenapa Pak? Iya, ini mungkin gara-gara ini kali kamu kemarin dari villa itu ngikut kali katanya gitu-gitu kan. Pas pulang-pulang, udah deh pada pulang. Nah pas gua turun ke lift barengan sama si bapak-bapak itu, si bapaknya bilang begini, Mas betah banget mas gendong nenek-nenek, tapi gitu bang. Ya. Anjing, gue langsung, gendong nenek-nenek, betah amat gitu. Siapa bang? Gue bilang gitu. Iya itu nenek-neneknya. Apa di mana? Itu kakinya di leher mas. Anjing, gue bilang begitu. Katanya nenek-neneknya itu di kakinya itu di leher gua katanya. Kata, wah pas seriusan pak? Iya saya lihat begitu. Pantesan ini gua pada sakit semua bang, ya kan? Terus gua nggak pikirin lah. Maksudnya udah bodo amat lah. Gua bilang gitu. Udah gua pulang lagi. Sama tuh ponakan gua nangis lagi kan. Akhirnya gua ngechat nih di grup nih. Wah ini gimana nih? Lu orang ada ngalamin kejadian aneh gak sih pas pulang gini-gini? Nah ternyata mereka juga diteror tuh sampai rumah tuh ya kan. Nah singkat ceritanya si bos gue ini ada nyaran kita bareng-bareng ini ke Ustadz. Ya kan kita cerita nih gini. Nah itu posisinya tuh nenek-nenek masih di sini bang, kakinya bang. Masih berat tuh. Iya, ini gue sakit banget. Jadi tuh dia kakinya di sini, kepalanya ngejambakin, tangannya tuh ngejambakin pala gue katanya. Pantesan pala gue sakit banget di situ. Nah si Pak Ustadz ini nanya, emang kalian ngapain aja di situ? Ini pasti kalian ada yang buang sesuatu ya sembarangan katanya begitu. Terus kita pada lihat-lihatan, buang apaan sih emang? Terus baru tuh si Lina ngomong gini, wah karena gue buang softtek kali ya kata dia begitu. Lu lagi main? Iya gue lagi main. Terus pas yang gue berenang itu, gue juga posisinya lagi menstruasi kata dia gitu. Gue berenang anjir. Nah terus kan gue tanya dong, lu waktu berenang itu katanya tenggelam. Gue tanya gitu, gue baru inget nih. Lu tenggelam ya Lin? Bukannya lu bisa berenang? Enggak Ki katanya. Jadi waktu gue lagi nyomotin koin-koin itu kan gue mau nyomot di dasar air kan. Nah tangan gue tuh ada yang megang katanya gitu. Jadi pas megang dia ketahan gitu bang. Makanya dia tenggelam. Dia bilang begitu. Wah kata gue gila. Terus gimana nih Pak? Gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya tuh kita didoain lah, dibersihin segala macem tuh sama si Pak Ustadznya. Nah nenek-neneknya ini ngikut gue katanya demen sama gue. Iya katanya demen. Terus kalau yang lain yang pada di teror-teror itu katanya gara-gara pertama berisik. Terus ngomongnya sembarangan tuh. Udah gitu temen gue pada minum-minuman. Iya. Pada minum-minum. Ada beberapa yang minum ya. Iya minumnya sampai parah banget. Ngomongnya tuh kayak nantangin gitu bang ternyata. Gimana setan gini. Namanya orang mabuk kan kita nggak tahu ya. Nah kalau si Dina ini katanya lagi menstruasi tapi dia nyemplung ke dalam kolam. Dia bilang begitu. Terus dia buang softteknya sembarangan. Tadi dia begitu. Nah dia bilang sebenarnya gue bukan buang sembarangan sih Ki. Cuman gue taruh di dekat depan. Katanya dia mau taruh di mana gitu ya. Pas dia balik katanya udah nggak ada softteknya. Kata dia begitu. Sampai sekarang tuh kata dia, makanya gue nggak mau cerita sama lo orang katanya, gue takut katanya gitu. Lah ya udahlah, yang penting ini jadiin pelajaran aja lah buat kita, buat kalau misalnya suatu saat kita dimanapun, kita di tempat manapun, kita jangan kayak begini gue bilang nih. Untungnya kita kagak sampai nyawa taruhannya lo gue bilang. Kalau misal sampai nyawa taruhannya gue nggak tahu nih, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya dibersihin tuh sama si Ustadz segala macem tuh udah enakan. Akhirnya sosoknya diusir, suruh balik lagi. Badan lu juga udah enak? Udah enak abis itu. Ponakan gue juga udah nangis lagi. Oh, berarti yang ini Ustadz itu terakhir Ustadz ya? Itu, kenalan si Pak Sapam itu justru. Oh, kenalan Sapam itu. Tapi yang villa itu yang di tempat lo datang itu, yang pertama kali itu datang, itu kan gerbang, terus banyak villa kan, nggak villa lu doang kan? Itu ada penghuni yang lain nggak? Maksudnya ada yang lagi liburan juga nggak di situ, apa villa lu doang yang keisi? Villa gue doang yang keisi. Oh yang villa lain iya. Tapi, karena kan jam ini apa namanya hari-hari biasa gitu kan. Oh weekday ya, nggak weekend. Iya sih wajar. Murah semurah apa sih itu villanya? Makanya gue juga kagak tahu. Tapi sih kata si bos gue itu 3 juta itu udah sama makan. Jadi tuh kita tinggal datang bawa badan aja. Iya ya 3 hari ya. 2 hari 3 malam ya? Iya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya.
Ya lumayan sih 2 hari 3 malam. 2016 ya. Di mana aja sih? Di dekat mananya sih? Deket puncak pokoknya, tapi gue nggak tahu titiknya di mana. Sebelum masjid At-Taun. Enggak, itu masih kayak ujungnya lagi tuh. Oh, lu ngelewatin masjid lagi? Iya, Oh, turun ke bawah lagi. turun lagi. Pokoknya tuh gue Oh. sempet nyasar ke sawah-sawah gitu anjir. Berarti dalam banget ya? Dalam banget. Nggak yang di pinggir jalan gitu ya? Ntar kalau gue kasih tahu namanya pasti lu tahu dah. Ntar gue kasih tahu namanya. Tadi belakang layar. Iya, di belakang layar aja. Gitu. Makanya penasaran juga nih. Pasti kan ada memang lokasinya yang bener ada kan di situ kan ya. Iya. Terus yang temen lu ini yang si Ayu yang itu katanya kenapa yang kesurupan itu? Dia katanya tuh gara-gara bacotnya. Enggak, yang pas di kantor. Oh, dia ketempelan kuntilanak katanya begitu. Oh iya. Kuntilanak yang deket ini, deket vilanya katanya. Oh, iya. Menarik. Si Softtek-nya nggak tahu siapa yang Nggak ngambil tahu, katanya. nggak tahu itu si Lina baru ngomong. Kalau dia ngomong pas di villa juga udah pasti udah kita bantuin. Soalnya logika bang, itu di villa cuman kita doang, orang di dalam ruangan apa maksudnya di dalam villa itu kan pagar, nggak mungkin ada orang masuk juga. Terus yang pas pertama kali nih, mungkin gua agak miss tadi ya pertama, yang lu pertama kali datang kan lu dengar suara orang mandi nih. Ada shower nyala ya kan. Yang lu akhirnya buang air besar di belakang nih yang lampunya mati. Lu di kamar mandi yang depan itu yang ada shower nyala itu lu mikir siapa? Nah tadinya gue kira si Ayu, karena Ayu waktu itu bilang mau mandi. Cuman pas gue keluar itu, lah si Ayu masih belum mandi gitu gue. Oh. Jadi si Ayu tuh kagak mandi ternyata, bukan si Ayu. Gue kira si Yang di Ayu. depan itu siapa yang selain ada di tempat yang lu lihat itu waktu sebelum ke WC ada siapa aja waktu itu? Itu seingat gue ada si Andi sama si Andre sama si Ayu. Cuman dia udah bawa kayak barang-barang gitu kayak pengen mandi. Nah gue kira itu mau mandi dia. Terus gue tinggal kan, kira gue gabung sama si itu. Si Lina masih ini mana? Di belakang, teras belakang, deket kolam renang. Oh iya. Yang deket prasmanan itu. Gue pada gitaran di sono tuh, bertiga sama dia orang. Itu villanya gede banget ya sih? Maksudnya kecil ya? Nggak gede banget. Dibilang gitu, kecil sih nggak kecil banget sih bang. Villa tua gitu. Cuman dia gedenya karena ada garasi mobil gitu dia. Iya, kolam renangnya juga di belakang. Kolam renangnya gede juga enggak? Dibilang enggak sih, nggak terlalu gede sih, kayak buat kita orang doang itu. Oh. Terus kan lu sempet sama penjaga villanya nih sempet ketemu dong pas baru pertama kali datang. Lu nanya nggak? Maksudnya penjaga villa kan biasanya, Pak ini selamat ya, maksudnya selamat liburan apa gimana gitu-gitu. Apa ada pesan-pesan nggak sih dari si penjaga villanya waktu pertama kali lu datang? Nggak ada omongan sama sekali. Seingat Biasanya gue kan sih ada ya kayak apapun itulah. Pak ini ruangannya biasanya gini-gini, maksudnya adalah sesuatu yang diomongin sama penjaga villa gitu. nggak ada sih. Nggak ada sama Nggak sekali. ada. Ya? Jadi pas kita ketemu itu kan ada penjaga villa sama dua ibu-ibu tuh yang masak-masak itu tuh, yang nyiapin makanan kan. Kita nggak ada ngomong apa-apa sih sama si penjaga villa atau Penjaga villa villa. itu ngomong aneh-aneh, nggak ada sih. Penjaga villanya juga diem aja. Iya, diem aja. Mungkin kalau dia ngomong malah kita takut kali ya. Iya juga sih. Iya, kalau dia ngomong mungkin kita, ada apa nih kalau dia omongin gitu kan. Ini menarik sih ya villa. Ya jadi dari cerita lu ya ini aja sih, kita bisa ambil baik-baiknya ya. Maksudnya ambil pelajaran yang dari setiap cerita horor tuh ada pelajaran yang bisa diambil di situ ya. Terutama tadi. Iya. Jangan di tempat orang ya jangan rusuh lah ya. Maksudnya jangan buang sembarangan apalagi softtek. Gila, udah gitu dia berenang lagi, mana gua, aduh, kata gua kalau gua tahu dia lagi main ngapain gua merenang juga di kolam gitu. Ketelan lagi airnya. Temen lu berarti agak bego kata gua. barbar juga ya. Nah, terus dia bilang begini, kalau misalnya orang main mah di kolam renang kagak bakal keluar darahnya, kata gua. Pala lu gua gituin kan. Iya gitu. Gimana gua tahu gua. Gue nggak tahu juga. Gua bilang masa iya, kata gua, namanya orang main mah pasti keluar aja kan. Gua bilang Iya gitu. lah. Ya logikanya kan ya, Iya. air kemana-mana ya. Makanya. Biasanya orang main tuh nggak mau berenang biasanya yang gue tahu ya. Makanya temen gua koplak orang itu. Namanya duit 500.000. Oh iya Iya kan? Hadiahnya duit ya. Iya, 500.000. Hadiahnya duit bener juga. Makanya. Ya lah, gue nggak apa-apa mencemari satu kolam renang yang penting gue dapat 500.000. 500.000 anjir. Oke, ini jadi Niki mau coba emang buka nih pakai tarot sosok-sosok yang dia ceritain tadi ya Nick ya. Iya.
Itu nanti gue yang ngambil berarti nih. Iya lah. Karena lu udah nyeritain ke gue nih. Betul. Kita Tapi lihat. bisa aja kan apa yang bisa nggak apa yang gue bayangin tadi dari cerita lo itu ke transfer, maksudnya energinya itu masuk ke tarot lo ini sehingga sebenarnya nggak sama sosok itu, cuman sosok yang gue tarik ini yang ada di pikiran gue gitu, bisa nggak sih? Bisa. Gitu? Bisa juga ya? Iya. Coba kita lihat. Ambil ganjil bang. Ganjil. Berapapun ya, tuh ganjil ya. Nejom. Nenek-nenek yang gelandotin gua. Oh, yang ngeliatin Iya. lo ya. Nejom. Terus oh, ini gerak mulu deh tadi. Oh iya lu. Apa nih? Markesit. Tuh, markesit itu tempat yang atau lokasi yang benar-benar udah parah banget dan itu harus dijauhin sebenarnya. Markesit ini. Iya, makanya kenapa banyak-banyak teror tuh di situ karena mungkin sosoknya banyak banget. Iya, ya. Ini menarik nih. Oh, tarot lu baru ya? Udah lama. Udah lama ini, udah lama banget gue pakai. Karena ini ngebantu gue juga bang kalau gue ngeliat sosok. Kalau misalnya ada sosok kan yang nggak nampak tuh di mata gue kan. Iya. Gue tarik energinya pakai ginian. Gombel. Gombel. Dah, 3. Lagi, 5. Coba lagi. Ini yang ketiga nih ya. Merinding gue anjir langsung. Tersesat. Tersesat. Berarti ada sosok-sosok yang memang nggak bisa balik ke asalnya dan menjadi sosok yang di situ aja gitu bang. Penunggu di sono jadinya. Tersesat. 4. Itu lagi ya, terakhir ya. Jala dimensi. Berarti banyak pintu-pintu dimensi, di pintu-pintu astral yang mereka lalu lalang. Jala dimensi. Nih ya, kelimanya ya. Yang pertama ada Nejom, yang kedua ada Markesit, yang ketiga ada Gombel. Jatuh lagi. Ayo lu bang. Yang ketiga ada Gombel. Ini kayaknya Gombel ini yang ngegangguin si Lina deh kayaknya. Oh yang ngetok-ngetok. Iya yang ngetok-ngetok nih. Ini 2 kartu terakhir ini menarik ya. Maksudnya yang ketiga gue tarik ini sosok, 2-nya ini bukan. Kayak maksudnya tersesat dan dimensi. Iya. Kan yang dua gue tarik ini. Tempatnya mereka itu. Oh. Oh ya, jadi mereka itu sosok yang memang nggak bisa kemana-mana gitu bang. Jadi cuma di tempat situ-situ aja. Tapi mereka ngikutin kita tuh akhirnya pulang-pulangnya. Iya. Makanya mereka tersesat nggak bisa pulang lagi ke sono. Makanya dianterin tuh sama si Pak Ustadz itu. Tanya gitu sih. Gila. Oke, ini tadi sedikit ya tarot apa nih bang namanya? Jemat itu Tarot dari jemat. Ki Alam. Oh, lu biasa pakai tarot yang mana aja? Kayak tarot ini. Terus gue pakai kartu tarot Lenormand sama yang satu lagi tarot yang biasa sih. Biasa itu buat kayak orang-orang pada nanya percintaan, karir, keuangan gitu. Iya. Kalau ini kan memang khusus untuk sosok nih. Lu udah berapa lama nggak ini tarot Dari- gini, open konsul tarot gini? 2020 kayaknya nih. 2020. Ah. Itu lo mulai. Iya. Mulai itu 2020, berarti 2 tahun ini ya. 2 tahun ini. Oke, nih menarik nih. Nah itu tadi cerita dari Bang Niki ini ya, buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar, dan jika ada yang ingin ditanyakan lagi nih langsung ke Bang Nikinya, itu bisa banget Bang ya kayak gitu. Bisa banget bang. Langsung ke Instagram lo di mana Bang? Di Bilang Niki ke sahabat Stevian. lonceng. Niki Stevian. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi, dan juga yang mau tarot nih, open apa maksudnya konsul tarot. Konsul tarot ke Bang Niki itu bisa banget ya Bang ya? Bisa banget. Seperti yang tadi gua sama Bang Niki lakuin itu ya salah satu contoh kecilnya aja ya. Cuman ini kan tarot sosok ya. Ada lagi emang tarot lainnya yang lu pegang ya. Iya. Itu bisa langsung ke Bang Nikinya juga. Jadi IG-nya nanti bakal gua taruh di deskripsi, dan bilang aja, "Kak mau ini dong konsul tarot dong." Bisa langsung ke Bang Niki ya. Karena ini menarik loh, waktu itu gua tarot sama Niki itu
relate. Itu kenapa ya, relate banget ya. Maksudnya percaya nggak percaya tapi Iya. relate ya. Kan maksudnya kita nggak boleh nggak percaya sama kayak gini Betul. kan. Gue Tapi- selalu ini bang ngasih tahu ke teman-teman mau dimanapun jangan terlalu percaya sama tarot karena itu cuman prediksi aja. Jadi ambil yang positifnya, yang negatifnya itu kita gimana caranya biar nggak kejadian kita antisipasi. Oke. Itulah. Ya intinya jangan terlalu dipercaya lah ya. Betul. Ya, terus buat sahabat lonceng nih, jangan lupa mampir ke YouTube-nya Serem Anjir, YouTube-nya Bang Niki ini. Itu masih upload Bang sampai sekarang? Masih upload. Kemarin sih belum upload. Masih upload. Masih upload. Sampai sekarang masih upload di YouTube-nya Serem Anjir. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Di situ juga banyak banget video-video penelusuran, perlu video-video podcast juga. Bahkan ada video gue juga cerita tentang di rumah gue ya waktu itu ya. Betul. Yang nggak ada di channel manapun juga. Jadi jangan lupa mampir ke YouTube-nya Bang Niki ini Serem Anjir. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Niki juga izin pamit. Bye-bye.